Kalau orang yang non-muslim, orang kafir itu tidak sah puasanya. Walaupun dia puasa, tapi tesah puasana gitu. Can maca syahadat. Wa aklun dan berakal. Jadi kalau orang gila, ya nggak sah puasa ya. Orang gila. Wa naqaun dan suci yang ketiga. Min nahwi haidin. Suci daripada haid. Sudah kita pelajari ilmunya ya. Walaupun belum selesai kitabnya. Kemudian yang keempat adalah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia mengetahui waktu untuk puasa. Jadi kalau misalkan dia tidak mengetahui waktu untuk puasa, nya dosa. Misalnya ya nyanyawanan tanpa apapun dia puasa Ramadan gitu kan. Tanggal 28. Tanggal 28 atau tanggal 29 lah. Tanggal 29 disangka nate geus puasa. Ternyata kata pemerintah misalnya ya can puasa 28 mah. Kayak tanggal hiji gitu. Berarti tidak ada tanggal 30. Nah, berarti orang yang dia tidak mengetahui waktu puasanya, tidak sah puasanya ya. Jadi dia harus tahu dulu waktu puasanya kapan. Nah, itu. Ada pertanyaan di pasal yang ini? Silahkan. Tidak ada. Lanjut. Faslun fi syuruti wujubis shalah. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Pasal yang menjelaskan wajibnya shaum. Syurutu wujubihi khamsatu asya. Adapun syarat wajib puasa ada 5 macam. Yang pertama, kalau tadi syarat sahnya dikatakan sah puasanya, ya, walaupun misalkan dia udah puasa karena belum waktunya nggak tahu dia, ya jadi nggak sah itu kan ya puasanya. Nah kalau ini syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Khamsatu asya'a, ada 5 macam juga. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua wataklifun, jalma anu geus ditaklif. Geus ditaklif teh geus dibebani kewajiban. Orang yang dibebani kewajiban berarti dia telah baligh. Nah, berarti orang baligh ini dia wajib untuk puasa. Pertanyaannya, lamun budak leutik puasa eta kumaha? Kalau ada anak yang dia belum baligh, belum terkena taklif beban kewajiban, diajarkan oleh orang tuanya untuk puasa. Ya. Sebab kalau tidak diajarkan dikala dia kecil, berat nanti ketika dia sudah dewasa. Gitu. Maka diajarkan oleh orang tua untuk puasa, sehingga ketika dia sudah baligh dia sudah terbiasa dengan kewajiban, begitu ya. Dan orang yang ditaklif, orang baligh ini ya, kalau perempuan itu berarti sudah haid, sudah haidnya masa 9 tahun takriban. Berarti 9 tahun kurang 15 hari itu sudah bisa dikatakan taklif. Kalau dia misalnya keluar haid di tahun di tanggal 9 tahun 11 bulan 15 hari. 15 hari lagi mau ke 9 tahun gitu kan. Maka kalau keluar darah ya terkena taklif nanti kalau dia suci.
Kemudian wa itaqatun, mampu. Jadi kalau misalkan kakek-kakek yang tidak mampunya itu wajib. Terus kemana tuh? Fidyah. Fidyah. Gitu. Kemudian berikutnya yang keempat, wasihatun, sehat. Jalma gering mahnya kudu puasa. Jadi yang diwajibkan mah jalma sehat. Orang-orang yang sehat. Dan yang terakhir adalah wa iqamatun, tinggal. Tidak kemana-mana, tidak sebagai musafir. Ya, tinggal di rumah lah gitu, tidak kemana-mana. Sebab kalau kemana-mana ya nggak wajib. Tapi boleh puasa, boleh. Misalnya ya, pada bulan Ramadan pergi ke tempat tinggal jaraknya lumayan 130, maka dia ada rukhsah perjalanan, rukhsah safar. Untuk apa? Untuk tidak puasa. Jadi kasusnya sama dengan rukhsahnya sholat, ya, yang dikosor atau dijamak, ya, seperti itu. Demikian juga puasa, ketika perjalanan nggak kuat, ya udah, nggak usah lanjutin puasa, buka aja, cuma nanti dikodok gitu kan. Baik, itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut. Ada, Ustaz. Apa? Ini untuk yang sakit, kalau membatalkan puasanya, terus sakitnya tuh sampai apa lama gitu. Itu fidyahnya sama kodok nggak? Memang aturan fidyah itu dalam kajian fikih yang saya baca itu orang tua ya. Yes. Fidyah maksudnya fidyah dalam artian tidak mampu karena tua. Tapi bagi orang yang sakit menaun gitu kan, sakit menaun. Nah, nanti tergantung dokter kumaha, kata dokternya gimana gitu. Jadi kalau misalkan kata dokter ada kemungkinan sehatnya, ada kemungkinan sehat itu, maka dia fidyah plus nanti kodoan. Plus kodok. Kalau tidak mampu puasa, Ya. tidak apa-apa, tidak dikodok juga gitu, tidak dosa gitu, Ustaz. Ya kalau misalkan dia tidak mampu karena sakit jangan mampu gitu, ya nggak dosa. Tidak bisa diganti sama keluarga, tidak bisa ya? Nggak bisa diwakilkan, tapi ini fardu ain. Nggak bisa diwakilkan oleh anak atau siapapun seperti itu. Ya, siap. Ternuhun, Kalau Ustaz. bisa, tapi puasa enggak? Afwan Pak Ustadz. Iya, Bu. Ini mau nanya tentang kayak orang tua ya, misalkan dia udah sakit-sakitan, tapi kalau disuruh buka dia nggak mau, alasannya teh ya gimana ya, nggak bakalan mati dengan puasa atau mati waktu puasa itu lebih baik, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Prinsipnya teh kuat gitu. Ya kalau misalkan dia menyatakan masih sehat dan sanggup, ya tenang naon. Tapi kalau misalkan kelihatan ketika dia puasa semakin lemah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jadi maksudnya dia dalam keadaan sakit, lemah, tapi terus memaksa, itu maksudnya ke zolim nggak ke badan? Tanya, iya nak, dokter nak. Oh, ini kan nggak dirawat, maksudnya Pak Ustadz ada di rumah gitu kan. Ya, tapi dalam keadaan sakit dia tetap memaksa untuk puasa gitu. Ya, zolim nggak? Kan suka berobat mereka. Ditanya, Bu kalau misalkan nih puasa itu gimana gitu kan. Nanti kan si dokter memberikan